Om Swastiastu. Pendengar dan pemirsa RRI Denpasar, senang sekali Agung Krisna hadir temani Anda di acara podcast RRI Denpasar spesial edisi hari ini. Tentunya dalam menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-79. Hari ini Krisna akan berbincang-bincang terkait salah satu kesenian Bali yang masih dilestarikan hingga saat ini, yaitu seni drama tari Arja. Dan pastinya RRI Denpasar melalui program 4 RRI Denpasar juga turut melestarikan kesenian Arja ini, disiarkan setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah. Nah, sejatinya seperti apa sih kesenian Arja RRI Denpasar? Siapa saja tokoh-tokoh ataupun seniman-seniman Arja RRI Denpasar? Kali ini Krisna sudah kedatangan nih 2 orang narasumber ya. Yang pertama ada, kalau dibilang bapak rasanya gimana gitu ya, karena masih terlihat muda gitu ya. Yang pertama ada Bapak Igusti Made Sumadi SAG. Om Swastiastu. Weh nak ngudiang. Tes. Waduh, tes. Aduh. AC. Kursi empuk. Terus unap. Om Swastiastu. Sapa dumun pendengar dan pemirsa RRI Denpasar gitu. Rahajeng. Om Swastiastu sareng sami, dumugi sareng sami pada kena segera ayu tanpa kirang penapi. Inggih. Kemudian narasumber yang kedua ada Pak Wayan Bawa SSN. Om Swastiastu Pak Yan. Om Swastiastu. Inggih. Berat tuh. Nyantep gadin ya san. Inggih. Pasti kena niki sareng kali niki nggih. Kena. Pastiko. Gonggeng saben api gatra. Kena sehat niki. Nggih. Hari ini off siaran dumen nggih. Oke. Bagi pendengar dan pemirsa RRI Denpasar pastinya sudah tahu nih ya. Gusti Made Sumadi alias Garis Ngeyek nih, kalau di udara namanya Aji Tiba. Karena juga siaran di acara Dagang Gantal program 4 RRI Denpasar. Bagi yang tidak bisa mendengarkan melalui radio manual, biasanya juga mendengarkan acara-acara Pro 4 melalui RRI digital nih. Pastinya sudah hafal dengan presenter-presenter di RRI Denpasar, salah satunya Ji Tiba niki. Kemudian kalau Pak Yan bawa nih, kalau di RRI Denpasar kan bagi yang mendengarkan acara-acara seperti Galang Kangin, kemudian Kegonjakan dan sebagainya. Nah, inilah salah satu kru produksinya. Begitu nggih, Pak Yan nggih? Siap. Oke. Kali ini kita berbicara mengenai Arja RRI Denpasar. Nah, sedurung membahas mengenai Arja RRI Denpasar, mungkin bisa diinformasikan puniki kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Denpasar, sejatinya kesenian Arja puniki napi sih, karena kan kalau kita menonton dan juga mendengarkan melalui radio, rasanya kesenian puniki kompleks sekali nggih. Ada seni sastranya, kemudian ada seni tarinya, seni musik dan juga seni vokal. Karena dialognya punika ditembangkan kenten nggih. Nah, sapunapi niki sejangkepnya ngeninin ini kesenian Arja puniki. Dulu saja. Inggih suksema gonggeng. Ting. Rahayu nggih terus. Inggih pamirsa semeton sareng sami menawi teh sampun sering miragi mirengang wonten kabos Arja ten sapunika makawinan saking riyin ngantos mangkin ring RRI Denpasar satunggil dina redite hari Minggu asal sampun mulai jam 10 siang nika semang ngantos siang nika pirang sampun yang pagi nih ting pong ting sira Arjo tuh pemulai Arjo jam 10 nih seakan-akan Arjo nika anggena alarm ngantokeun masyarakatnya santekan setiap hari setiap minggu mereka bisa mendengarkan Arjo. Betul. Sakewanten kalau kita telaah apa itu sebenarnya Arjo kan gitu. Arja adalah kesenian pertunjukan yang dialognya menggunakan tembang. Ada juga orang mengatakan Arjo itu adalah opera
khas orang Bali. Oh, perannya khas orang Bali. Nggih, karena mengandung drama, mengandung tembang, mengandung tabuh atau musik. Oke, tembang di sini punika pasnya tembang kayak mecepat punika ngeje utawi pun api niki. Lebih mengkhusus dan pada umumnya menggunakan tembang macapat utawi sekar alit utawi pupuh nika. Iya. Nika disebut dengan arje. Oke. Nah, kalau Pak Yan Bawa sendiri niki kan menjadi penabuh gamelan di kesenian arje ten kenten nggih. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih awalnya bisa berkecimpung sebagai penabuh gamelan seniman arje. Bedanya menabuh gamelan arje dan juga gamelan-gamelan untuk kesenian yang lain punapi? Iya. Awalnya sih dari gong kebiar nih, gong kebiar. Kita bermain musik gong kebiar, terus sejalan dengan umur, saya pernah berpikir melihat orangnya di puro itu main geguntangan. Loh, kayaknya nanti bisa-bisa saya akan bermuara di geguntangan ini. Belum umur seberapa udah mulai dah. Itu waktu masih muda itu? Masih muda. Sekarang udah mulai menekuni itu. Dan untuk geguntangan itu sendiri memang untuk mengiringi drama tari arjo itu sendiri. Jadi kayaknya asik sekali gitu loh. Makanya ingin mendalami dan setelah mendalam itu semakin sulit dan semakin banyak yang harus dipelajari. Ya, untuk iringan arjo itu sendiri memang cocoknya untuk arjo kan memang geguntangan. Apa aja sih bisa, entah itu gong kebiar, semar pogulengan itu bisa. Cuman identiknya pasnya itu geguntangan. Niki perangkat gamelan geguntangannya apa aja niki? Iya, kalau perangkatnya itu ada sepasang kendang, terus ada klentit atau kempluknya, itu terbuat dari bambu. Terus ada cengceng rici, terus ada kelenang, ada tawo-tawo, ada gong guntang. Selengkapnya mungkin nanti bisa di searching di Google saja ya pendengar pemirsa ya. Yang jadi ciri khas itu ini gongnya terbuat dari bambu, itulah gong guntang. Makanya dinamakan gamelan geguntangan. Ya. Terus sesuai dengan sejalan dengan perkembangan zaman, karena itu memang bikinnya agak sulit. Bambu juga susah untuk nyari yang besar. Sekarang muncul gong pulu namanya. Itu terbuat dari besi berbilah dia. Tapi suaranya memang sih lebih klasik yang bambu. Tapi yang ini mendekat udah suaranya dengan gong anus itu sendiri, gong guntang itu sendiri. Tiang juga penasaran ini terkait dengan gong pulu dan juga geguntangan. Nanti bisa searching lebih dalam lagi ya. Di sini, ketik di sini. Di sini. Susah ya kalau sama seniman, ada aja banyolnya gitu ya. Ji Sumadi, ya kalau terkait tadi sudah sempat sekilas membahas terkait arje itu apa sih gitu. Mungkin arje RRI Denpasar. Bagaimana arje RRI Denpasar dari dulu hingga kini? Sejak dulu. Nyambung aja. Terus sebelum kita berbicara masalah arje RRI, tentu ada perkembangannya dari dulu sampai sekarang. Sejarah perkembangan arje yang ada di Bali khususnya, yang pertama sekitar masih zaman kerajaan, katanya menurut buku ensiklopedia Tari Bali karya Bapak Made Bandem. Bukunya itu tahun 1983. Yang pertama ada disebutkan arje dadap. Arje dadap. Ini pusatnya di Kerajaan Kelungkung. Pada zaman kerajaan masih Nike ya. Langsung berkembang menjadi arje sebunan. Arje sebunan misalnya di desa ini ada arje, di desa sana ada arje, berarti nyebun dia dalam satu desa. Akhirnya berkembang menjadi arje bon Bali. Dari arje sebunan itu dicarilah orang-orang yang terpandai. Ini pintar, dijokot-jokot lah akhirnya dia. Jokot-jokot.
diambil. Bahasa Indonesia nih nggak ngerti yang dengar. Diambil, ini yang pintar, ambil di sebunan itu sesuai karakter kan. Dipilih-pilih lah ya. Sebuah seke yang baru yang namanya Seke Arjo Bon Bali. Dari Seke Arjo Bon Bali ini disebut dengan Arjo Roras karena pemainnya 12 maksimalnya. Itu disebut Arjo Roras. Terus berkembang lagi menjadi Arjeri. Arjeri. Arjeri karena pemain-pemainnya huruf depannya dengan kata ri pertama. Ada ribu, ada rio, ada ridat, ada rindang. Itu berarti seniman-seniman legend yang mengawali Arjo yang ada di Bali. Setelah berkembang Arjeri ini ada disebutkan Arjo Telu Jisiu. Telu Jisiu itu dilihat dari honorarium penamarinya. 3 orang penari diberikan honor Rp1.000 sehingga disebutkan Telu Jisiu. Filosofinya mendalam. Sekitar tahun 50 sampai 60 ada dengan adanya Arjo yang pertama disebutkan Wijo Ratnadi. Pada saat pengembangan kesenian di RRI Denpasar belum ada keluarga kesenian. Hidangan kesenian dicarilah orang-orang ini untuk mengisi siaran. Nah itu berkembang menjadilah sebuah bentuk kesenian Arjo yang ada di RRI Denpasar. Terus berkembang ada yang disebut dengan Chandra Metu karena gamelannya atau pengiringnya diubah menjadi sebuah perangkat gong kebiar. Tahun 80-an, 81 itu dalam catatan cerita di sini. Nah, pemain-pemain tadi yang dipungut-pungut itu langsung dijadikan pegawai RRI. Dijadikan pegawai RRI menjadi PNS sehingga pemain-pemain Arjo ini semua menjadi PNS. Dari sanalah membentuk keluarga kesenian Bali di lingkungan RRI Denpasar. Dari Arjo keluarga kesenian Bali yang sebagian dengan Arjo siaran menggunakan style Arjo Nega yang disiarkan setiap hari Minggu sampai sekarang sampai tahun 2022. Semua sudah usur pemainnya ini yang diangkat tahun 80-an itu di tahun 2022 semua pada pensiun. Karena kolektif mungkin pada saat itu sehingga pensiunnya pun kolektif. Akhirnya barengan. Ngasti semua di 31 Desember. Karena mengawalinya di sini juga bersamaan gitu ya. Hingga kita sekarang terutama Tiang sendiri yang berkecimpung di terakhirnya di generasi terakhirnya sehingga tidak punya teman lagi yang masih bau itu yang masih ada itu akhirnya dibentuklah untuk melanjutkan siaran Arjo yang ada di RRI menggunakan nama komunitas seni dengan alasan kalau sudah kita menggunakan komunitas sehingga orang-orang atau pemain-pemain yang sudah purna tugas kita bisa mengajak lagi gitu. Akhirnya di dalam komunitas ini lagi kita punya rencana generasi untuk kedepannya yang legend ini sudah tidak mungkin akan selanjutnya kita bisa ajak kita rekrut orang-orang adik-adik membuat sebuah Arjo juga namanya komunitas seni masih dalam hal ini Seke Arjo RRI Ribon. Kenapa kadang artian Ribon? Ribon bangkit kembali gitu ya kalau tidak salah terlahir kembali. Dengan adanya Ribon
dan legend. Ada yang tua, ada yang muda. Ini penting sekali agar pendengar dan pemirsa RRI Denpasar juga lebih bisa memahami. Kalau ada pementasan Arja RRI Denpasar pada bertanya-tanya, ini yang legend-legend kemana nih? Padahal upaya RRI Denpasar itu adalah untuk meregenerasi Arja RRI Denpasar sebagai bentuk pelestarian seperti itu. Oke, Pak Yan Bawe, ya pangten nengil kan Pak Yan ya Pak Yan ya. Oke, Pak Yan, sebagai penabuh gamelan kesenian Arja pasti mengalami masa-masa mengiringi seniman-seniman legend dan juga seniman-seniman muda. Perbedaannya kira-kira di mana? Tingkat kesulitan atau memadukan antara gamelan dan juga seniman yang tampil? Pada intinya untuk mengiringi yang legend dan yang muda itu sih sama. Cuman kalau yang legend itu kita kan istilahnya nggak pernah latihan bersama. Janjinya kita harus tahu umpamanya keluarnya apa, limur atau condong. Itu pupuh yang dipergunakan itu apa. Nanti ada sih clue-clue yang akan di sini dia akan ngangsel pada baris sekian akan ngangsel. Maka dari itu terutama untuk tukang kenang kita harus tahu pupuh dulu. Paling tidak pupuh apa, barisnya berapa sih, baris berapa kita akan ngangsel. Itu angsal apa yang dipergunakan. Ada angsal numpuk, angsal bawa, dan angsal kado. Itu yang penting. Kalau itu udah dikuasai, itu hampir sama. Cuman kita di iringan tari Arjo itu ada istilahnya style. Nah, style ini terletak biasanya di waktu kita mau bikin angselnya itu. Ada yang kita punya, RRI punya, terus pelihatan kita punya, terus batuan juga, Singopadu juga kita punya. Itu pada intinya hampir sama, cuma dirasa aja. Dirasa itu, ini cocokan untuk di sini, ini cocok untuk di sini, itu aja sih. Itu aja. Terus yang untuk yang lebih susahnya itu yang terletak pada suling itu tersendiri. Susahnya di mana nih Pak Yan? Ya, karena kita harus tahu pertama tahu pupuh. Kedua, kita harus bisa memainkan, karena tiap pupuh itu tutupan suling itu akan berbeda. Lain halnya kalau kita mengiringi gong kebiar, itu tutupannya sama semua. Tapi kalau ini ada empas-empas istilahnya, di mana kasih angin yang agak kerasan dikit, yang lembutan dikit. Cara meniupnya berbeda. Itu namanya tekniknya empas-empasan ya. Empas-empasan. Itu yang agak gini. Maka dari itu, kenapa yang tadi bilang geguntangan itu cocok dengan untuk mengiringi tari Arjo. Kalau standar nada dari penyanyi itu kan beda-beda. Jadi suling inilah yang akan nanti mengikuti penyanyi itu. Kalau mempergunakan gong kebiar atau gamelan yang lain, penyanyi itu mampu gak mengikuti dari gong kebiar itu tersendiri? Kadang-kadang itu yang nggak mampu, itu akan membuat pertunjukan jadi tidak bagus. Seperti itu. Ji Sumadi, sekarang kan yang legend-legend nih sampun sudah sepuh gitu, sudah ada regenerasi Arja RRI Reborn. Nah, yang legend-legend ini bagaimana, Ji? Kira-kira apakah masih ada ruang ataupun kesempatan untuk beliau mungkin pentas lagi atau berkesenian lagi atau bagaimana, Ji? Sudah pasti Niki Gonggek. Tujuan kita bentuk komunitas itu kan seperti itu. Ada nanti yang legend, ada nanti yang reborn. Yang legend kita kumpulkan potru legend. Yang tua-tua itu kita setiap masa pasti kita akan pentaskan, mengenang. Kan ingin bernostalgia lah gitu. Dan Ribonnya juga sampai sekarang masih memohon penuntunan dari legend-legend itu. Legend-legend begitu juga beliau tidak akan segan-segan memberikan pembinaan, bimbingan, petuah kepada generasi Reborn ini, karena
inilah tujuannya. Kita membentuk sebuah perkumpulan yang namanya Komunitas Seni Keluarga Kesenian Bali RRI Denpasar. Oke. Kalau terkait penokohan ataupun peran-peran di Arja itu kan kalau Arja di RRI Denpasar kalau misalnya galuh, wah itu jeroratna sudah lekat. Sudah lekat ten-ten ge. Kalau misalnya penasar, wah Pak Nyoman Sunarte gitu misalnya, atau beli gede tomat sudah melekat peran punika sejatinya seperti napi penentuan penokohan dalam kesenian Arja nih Kiji. Mungkin Pak Yan juga nanti bisa menambahkannya, silakan. Ini tokoh-tokoh dalam Arja gitu misalnya Condong. Ya, Condong itu bagaimana menjadi orang yang humoris, orang yang berpendidikan atau orang yang berwawasan tinggi. Kalau Aji sendiri di Arja RRI Denpasar berperan sebagai napi? Sebagai Arjuna. Ya saya nggak ada Arjuna. Mintanya yang yang aneh-aneh nih. Artinya setiap karakter ada di Arja. Setiap bagaimanapun volume orang ada di Arja. Misal kalau orang yang gemuk, gendut, pasnya di limur. Jadi disesuaikan juga. Kalau ada orang yang centil, yang agak manja, agak genit, nah cepasnya di mana? Desa Rai. Kirain jadi galuh nih. Kalau gitu perangainya lemah lembut gitu, bentuk tubuhnya menarik. Ini pasnya di galuh. Semuanya dari yang tercantik sampai yang kurang cantik ada tempat-tempatnya. Jadi disesuaikan juga dengan karakter, mungkin dengan bentuk fisik juga, agar pas membawakan peran-peran punika ya. Pak Yan mungkin ada yang ditambahkan apalagi terkait penokohan dalam mengiringi tokoh yang tampil kan memang harus disesuaikan dengan gamelannya. Itu bagaimana Pak Yan? Mungkin yang terkait juga dengan tadi kan ada Pak Detomat udah terkenal. Nah, itu kan juga kita juga pingin dengan komunitas yang ribuan ini juga kita mencari pendengar yang muda. Jadi mereka itu punya pendengar tersendiri yang mungkin udah tua. Kita juga pingin selain yang tua-tua kita juga ingin mencari penggemar yang lebih muda. Karena pemainnya yang lebih muda, kita juga ingin mencari pendengar yang lebih muda. Otomatis dengan mereka itu yang muda itu main, ada temannya, saya main di RRI loh. Otomatis ada komunikasi dengan teman-temannya itu. Jadinya mereka akan secara tidak langsung akan mencoba mendengarkan gimana sih orang itu main di RRI. Mungkin itu tambah. Jadi menggali minat generasi muda lagi. Betul. Siapa tahu bisa menambah personil juga nanti di Arja RRI Reborn ini. Karena di sini kan juga tempat pelestarian kan. Nah, jadi itu tujuannya sih. Ingin kita siapa yang ingin belajar ke sini, kita sebagai generasi tua atau legend yang dibilang tadi, mereka tuh siap untuk membina. Pak Yan dan juga Ji Sumadi, kalau Arja RRI itu kan dikatakan itu Arja Pakem. Bagaimana Pak Yan dan juga Ji Sumadi melihat Arja RRI Denpasar dan juga perkembangan seni Arja di luar sana? Kalau dilihat dari segi pakemnya, apa yang membedakan Niki? Dari segi perangkat gamelan yang digunakan atau dari segi ceritanya atau bagaimana? Ji, silakan. Kalau kita berbicara masalah pakem itu sama halnya dengan style. Style itu siapa dan di mana dia berada, itulah stylenya. Kalau kita yang ada di RRI yang dari dulu kita sudah mempertahankan pakem sesuai dengan Arja RRI Denpasar. Sesuai dengan Arja RRI Denpasar itu disebut dengan Arja Siaran. Arja Siaran sudah ada itu kalau dilihat dari pakemnya dari segi pakaian. Pakaiannya tidak pernah berubah dari dulu. Kalau galuh inilah. Kalau liku liku inilah. Pakaian liku tidak pernah berubah. Begitu jadi stil tembangnya. Setil tembangnya memang begini dari dulu. Gitu misalnya kalau keluarnya misalnya pesonnya galuh menggunakan pupuh dangdang sampai sekarang masih. Ya, begitu juga dari alur ceritanya pertama
mendayun-dayun, hanya terdengar suaranya aja, nyanyiannya. Setelah semuanya rapi dengan mendengarkan nyanyiannya, keluarlah lelucon. Setelah keluar lelucon, habis biar mereka penontonnya tidak terus tertawa aja, itu diimbangi dengan manisnya adalah tutur, tatwa dan sebagainya. Setelah mendengarkan tatwa tutur, lagi dikoyak dengan lelucon, humor, dan itu lagi langsung terakhir ke puncak. Itulah irama pertunjukan sesuai dengan pakemnya. Tidak selalu dari awal sampai akhir harus lucu, harus sedih, itu tidak. Ada irama-irama tertentu, itulah yang membawa disebut dengan arje sesuai pakem RRI. Kalau Pak Yan sendiri sedikit terkait pakem arje RRI Denpasar. Kalau Tiang melihat dari segi iringan kan dari jadinya kalau kita menelusuri secara dalam, terutama di mungkin Tiang lihat kalau terutama di Angsel ya, itu yang Tiang lihat secara gini, RRI punya style tersendiri dia. Terus yang di Singopadu dan di Prian itu juga punya style tersendiri. Kalau penari itu sering menari di sini, mereka diiringi oleh seko yang lain, mungkin agak beda dia. Dia mencari-cari dulu. Oh, ini dia. Perlu penyesuaian lagi. Jadinya secara global seperti kata Janji tadi itu, mungkin kita yang di sini punya style tersendiri. Terus ini yang kita pakai dari diajarkan dari orang yang mungkin yang dulu ya pensiunan di sini, gini angselnya, ini angselnya, ini angselnya. Walaupun kita banyak punya angsel, tapi kalau untuk di sini inilah yang kita pakai. Oke. Terakhir, harapan apalagi sudah ada Arje RRI Reborn ini, harapan Aji dan juga Pak Yan Bawo terhadap Arje RRI Reborn ini sebagai bentuk pelestarian kesenian Arje, khususnya Arje RRI Denpasar ke depannya seperti apa? Silakan Aji. Yang pertama, dengan adanya generasi sekarang yang disebut dengan Arje RRI Reborn, ini adalah membuktikan sebuah kalimat pelestarian. Bagaimana kita semua pada umumnya seniman-seniman muda yang ada di Bali, bagaimana kita bisa melestarikan seni Arje RRI pada khususnya. Ya, silakan Pak Yan Bawo. Kalau saya sedikit aja. Saya punya harapan bahwa RRI itu masih menyiarkan Arje. Kita kan sudah punya yang Reborn sekarang, itu dilanjutkan. Itu aja. Terima kasih, luar biasa sekali Niki, Aji Igusti Made Sumadi dan juga Pak Yan Bawo yang juga merupakan gabungan dari keluarga komunitas keluarga kesenian Bali RRI Denpasar ya, sudah berbagi banyak hal terkait kesenian Arje dan juga tokoh-tokoh atau seniman-seniman Arje di RRI Denpasar. Terima kasih sekali sudah ikut memeriahkan ya untuk menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-79. Silakan mungkin ada ucapan selamat Aji untuk RRI Denpasar, RRI secara umum di hari ulang tahunnya, silakan. Dirgayu RRI yang ke-79. Sekali udara tetap di udara. Silakan Pak Yan. Baik. Yang semangat Pak Yan. Siap. Tiang Wayan Bawo mengucapkan hari ulang tahun yang ke-79 untuk RRI. Sekali di udara tetap di udara. Iya, terima kasih luar biasa sekali ya, dan juga saya Agung Krisna juga mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-79. Semoga RRI semakin jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Kita tutup Aji dan juga Pak Yan. Om Santi Santi Santi. Om.